Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Nur Amalia dari Prodi PPKN 2018, nomor NIM 1101180005. Dosen pengampu Dr. Sukisno MPD. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Game Online Mobile Legends terhadap perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada tahun 2020. Dalam proposal penelitian terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, yaitu bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa pertimbangan hasil akhir. Bermain dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Seiring berkembangnya teknologi, kini semakin banyak permainan online yang menarik untuk dimainkan oleh para remaja. Salah satunya game online Mobile Legends. Game online Mobile Legends merupakan jenis multiplayer online battle arena atau MOBA yang menampilkan modus pertempuran 5 vs 5, pertarungan klasik 3 lane, serta pertandingan negara lawan negara. Dalam game ini terdapat beberapa hero yang dapat diambil menggunakan battle point yang diperoleh setelah memainkan pertandingan. Tentu saat menjadi permainan terbaik dalam tim, MVP memperoleh battle point dan akan semakin banyak perolehan battle point, maka akan semakin banyak pula orang player dapat membeli hero atau karakter yang diinginkan. Rumusan masalah. Di sini saya akan memberikan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada tahun 2020. Yang kedua, bagaimana peran guru TPQ terhadap perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada tahun 2020. Yang ketiga, bagaimana dampak game online Mobile Legends terhadap perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada tahun 2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran guru TPQ terhadap perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui dampak game online Mobile Legends terhadap perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban pada tahun 2020. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama teoritis, yang kedua praktis. Manfaat teoritis dibagi menjadi 3, yaitu untuk memberikan kontribusi terdapat ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Yang kedua, sebagai bahan pijakan dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Yang ketiga, menambahkan khasanah ilmu pengetahuan tentang perilaku remaja dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi remaja menjadi tahu mengenai dampak game online Mobile Legends terhadap pelaksanaan sholat 5 waktu, sehingga dapat lebih bijak dalam membagi waktu untuk bermain. Khususnya remaja di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Yang kedua, bagi orang tua dan guru, agar guru dan orang tua dapat mengetahui dampak dari game online Mobile Legends terhadap perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu, sehingga dapat diambil langkah pendampingan yang sesuai. Yang ketiga, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dibantu masyarakat menyikapi maraknya game online yang menguras waktu. Yang keempat, bagi para pembaca, hasil penelitian ini dapat berguna serta bahan baca yang dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka itu terdiri dari teori-teori. Yang pertama adalah game online Mobile Legends. Yang kedua, kelemahan
game online. Yang ketiga, kelebihan game online. Yang keempat, ibadah sholat 5 waktu. Yang kelima, perilaku remaja. Yang keenam, penelitian yang relevan. Game online. Game online Mobile Legend didefinisikan menurut Burhan dalam Ifandi 2013 sebagai game komputer yang dimainkan oleh multi pemain melalui internet. Kelebihan game online. Yang pertama, meningkatkan kemampuan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan motorik anak, koordinasi tangan dan mata. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang kelima, mengembangkan imajinasi siswa. Yang keenam, melatih daya ingat siswa. Kelemahan game online itu sendiri menimbulkan adiksi atau kecanduan yang kuat. Yang kedua, mendorong melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan pencurian ID ataupun melakukan report akun. Yang ketiga, berbicara kotor dan kasar. Yang keempat, perubahan pola istirahat dan makan. Yang kelima, pemborosan uang untuk membeli kuota internet ataupun untuk membeli skincare. Ibadah sholat 5 waktu. Ibadah ialah segala sesuatu yang diridhoi dan disegani oleh Allah SWT, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati. Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedangkan menurut syara berarti menghadap jiwa dan raga kepada Allah, karena takwa hamba kepada Tuhannya menggunakan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perilaku remaja berarti kelakuan, lagak, perbuatan menurut Adam dan Oz. Masa remaja meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun. Membagi masa remaja menjadi masa remaja awal hingga umur 16 atau 17 tahun dan masa remaja akhir yaitu 16 atau 17 hingga 18 tahun. Masa remaja datang seusai berlalunya masa kanak-kanak. Bisa juga digunakan masa pemisah antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, harus ada sumber data penelitian. Yang ketiga, harus ada instrumen penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian, yaitu penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengolah data yang dalam hal ini merupakan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat host positivisme atau interaktif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis, dan bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami komunikasi, untuk mengetahui fenomena dan memenuhi hipotesis. Sumber data penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam pengumpulan data, wawancara ataupun angket adalah responden, yakni orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Responden berasal dari sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti. Di sini yang menjadi populasi adalah remaja di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
Populasi yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah remaja pengguna game online Mobile Legends di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Metode observasi saya gunakan untuk mengamati dan meneliti data di lapangan seperti letak geografis, keadaan dan kondisi remaja di Dusun Pelumpang, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis hingga mudah diolah. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri, yaitu penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, melaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib, dan leluasa. Bahkan ada yang menyebutkan key instrument. Jenis-jenis metode dan instrumen mengumpulkan data sebenarnya tidak ubahnya dengan berbicara masalah evaluasi. Mengevaluasi tidak lain adalah memperoleh data tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang lebih diterbukakan. Mengevaluasi adalah juga mengadakan pengukuran. Sekian dan terima kasih presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa rinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.